Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk tanggal 5 Mei sampai dengan 6 Mei 2021 ya. Jadi untuk hari ini sampai hari besok ya, Rabu dan Kamis ya. Jadi sekarang market sudah jalan ya. Waktu saya bikin video ini 1.32 ya, sore ya, jam 1.32 siang. Saya mulai dulu dengan 14 emiten ya, yang saya bahas. 14 emiten dengan transaksi value 14 terbesar ya, dengan kenaikan di atas 2% ya, tidak termasuk yang barusan IPO ya, atau emiten yang baru ya. Jadi saya bahas 14 saham yaitu Sting, Pegas, INKP, BBKP, MLPL, Tekim, PPF, Kota, AGRO, ERA, DMMX, SAMF, Hija, dan BABP ya. Kemudian saya lihat dulu ya. Jadi saya mulai dulu dengan Sting ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham mingguan dan harian ya. Jadi yang rajin nonton selamat ya, untungnya di Sting lumayan ya. Saya sudah menyarankan sejak dari awal ya. Sehingga saya terakhir kalau salah 161 atau 164 ya, saya ingatkan ya. Jadi dia berhasil breakout lagi ke atasnya Fibonacci retracement 50%. Saya sudah menyarankan juga di video sebelumnya, kalau naik ke atas 177 boleh tambah lagi atau average up ya bagi yang sudah punya ya. Kemudian yang bagi yang sudah punya mau pasang trailing stop ya, kalau kondisi sekarang pasang aja trailing stopnya di level ini ya. Jadi kalau kita lihat di low nya 184 dan di high nya ini ya, di level 178. Itu kalau yang sudah punya ya, pasang aja trailing stop di sana ya, 184 dan 178. Kemudian bagi yang belum punya, maksudnya kalau mau buy boleh nggak maksudnya? Nah, dia di sini dia akan saat ini dia akan testing resisten ini ya, 189 ya. Jadi 189 ini dekat dengan Fibonacci retracement 61,8%. Kalau yang mau buy ada dua pilihan ya. Pertama saya bahas dulu yang buy high sell higher ya. Kalau buy high sell higher, kalau mau buy saran saya sih boleh saja kalau buy, kalau naik dari 186 buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita tambah lagi pakai sistem average up ya. Jadi kalau naik ke atas 186 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 189 tambah lagi ya, buy up ya. Kemudian targetnya dia akan berusaha untuk capai target minim 200-an ya kurang lebih ya, kalau dia berhasil breakout ke atasnya 189. Kalau berhasil naik lagi ke atas 200 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 200 boleh tambah lagi, targetnya kurang lebih di 210 ya, itu target terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 210 boleh tambah lagi, boleh. Maka dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 234 ya, ke atas swing high-nya ini ya. Jadi sejauh ini sih uptrend-nya sih masih bagus ya, walaupun dia naiknya tinggi ya. Nggak perlu terlalu khawatir, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Kemudian yang mau buy on weakness Pak Sunar, saya maunya buy on weakness, boleh nggak? Boleh. Saran saya kalau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area sebentar ya, saya cocokkan di sini. Areanya kurang lebih yang ini ya. Di sini saya kotakin ini ya. Ini kalau yang mau buy on weakness, area targetnya di sini. Saya sebentar ini ya, kurang lebih sekitar area 170-an ini ya. Kalau mau buy on weakness ya sekitar 168 sampai dengan 172. Jadi kalau dia terkoreksi di 168 sampai 172 boleh buy up, boleh buy on weakness ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun lagi buy-nya 168 lebih baik jual dulu ya. Jadi buy on weakness itu dia berhasil turun, kemudian dia berhasil rebound ya. Jadi bukan berarti nyentuh 168 170 langsung buy, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil mantul ke atas setelah kena 170 mungkin rebound ke 172 174 ya, dan seterusnya boleh tambah ya, boleh buy ya. Bagi yang belum buy itu buy on weakness. Kalau yang buy high sell higher ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya untuk Pegas ya. Pegas sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan sebelumnya. Yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1235 dan di ini ya, swing low-nya tanggal 30 April ya, 1205. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, cara saya kurang lebih sama dengan analisa saham mingguan ya. Kalau berhasil breakout ke atas 1280 buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak. Naik lagi ke atas 1345 buy, naik lagi ke atas 1405 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 115 atau 1545 ya, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Memang targetnya kurang lebih sekitar 115 sampai 1515 sampai 1545 ya, itu target price-nya ya.
kurang lebih ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1545 boleh tambah lagi boleh, maka dia ada kemungkinan besar naiknya cukup tinggi targetnya sampai dengan 1800 sampai dengan 1820 ya, itu untuk Pegas. Kemudian berikutnya INKP. Jadi INKP dia testing Fibonacci retracement 61,8% ya saat ini ya, minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kenaikan hari ini lumayan bagus sih. Kalau mau buy Pak Sunar boleh nggak? Boleh aja, dengan catatan kalau turun banyak 9.000 lebih baik jual dulu ya kalau yang mau buy. Kemudian kalau yang mau buy on breakout ya Pak Sunar, saya maunya tunggu agak ke atas ya. Kalau buy high sell higher kira-kira di mana ya? Minim di sini ya. Kalau mau buy high sell higher tunggu ini ya, ini low-nya tanggal 31 Maret di 10.250. Jadi kalau mau yang buy high sell higher tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 10.250 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya swing high yang ini ya, tanggal 7 April ya 2021 naik ke atas 10.925 boleh tambah lagi, boleh buy up ya. Itu bagi yang mau average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi Pak Sundar, naik ke atasnya ke atas 10.925 dia akan menguji level Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, kurang lebih sekitar 11.500. Kalau naik lagi ke atas 11.500 boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya sebenarnya dia akan menguji level Fibonacci retracement 23,6% ya, di sekitar 13.000. Tetapi di tengah-tengahnya ini ada checkpoint ya, kalau mau tambah lagi ya 12.150. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 10.250, 10.925, 11.500 dan 12.150. Itu yang untuk average up. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, ini sudah berhasil naik lagi misalnya ya, berhasil breakout ke atasnya 13.375. Maaf ini swing high-nya di sini saya pakai swing high yang di 12 Maret ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 13.400 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area 14.800-an ya. Itu kurang lebih untuk target INKP ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif. Oh Pak Sunar candle-nya naik tinggi, belum tentu ya, karena saya sudah bilang di sebelumnya ya, ini memang cenderung sideways ya, di antara area kurang lebih Fibonacci retracement 61,8% sampai kurang lebih sekitar area 50%-nya ya, Fibonacci retracement 50%-nya itu untuk INKP. Kemudian untuk BBKP ya, Bank KB Bukopin ya, dia cukup tes beberapa minggu ini, dia 1-2 minggu dia testing ini ya, Fibonacci retracement 50% dengan kecenderungan testing low-nya yang ini ya, sekitar 428 ya. Jadi menurut saya kalau selama masih di atas 428 sudah cukup bagus ya, masih cukup bagus maksudnya ya. Kalau sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 444 dan 428. Bagi yang belum punya, saran saya sih kalau mau buy ya, memang dia kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 50%, maka target dekatnya di kurang lebih Fibonacci retracement 38,2%. Tapi buy-nya di mana Pak Sunar? Salah saya kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 480 ya. Hanya hari ini 476. Berarti kalau dia berhasil naik ke atas 480 boleh buy ya. Kemudian target price-nya sebenarnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 555. Tapi di sini ada checkpoint ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 540 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Kurang lebih target berikutnya di sekitar area 625 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, mulai dari 480 yang mau buy ya, naik ke atas 480 buy, naik ke atas 505 buy, naik ke atas 540 buy. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, mungkin kalau berhasil breakout ini ya, naik ke atas 555 buy. Targetnya kurang lebih di sekitar 625 ya, ini swing high tanggal 4 Maret ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 625 langsung boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, 690 sampai dengan 700 ya. Saya ambil 700 saja, 695 ya. Dia berhasil naik lagi ke atas 695 ya, ada kemungkinan dia akan naik ke 750, 800 dan 845 ya. Itu targetnya untuk BBKP. Kemudian berikutnya MLPL. Ini kita lihat dia memang cenderung sideways di atas ya. Di sekitar area Fibonacci extension 21,8%. Kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 220 dan di low-nya ini ya 206 ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness sih kurang lebih sekitar area, sebenarnya kurang lebih sekitar area ini ya, yang saya kotak ini ya, 156 sampai 163 ya kalau mau buy on weakness ya, atau minim ke ini swing high sebelumnya yang dia breakout ya,
Jadi kurang lebih kalau mau bayar weekly ya sekitar 184 sampai dengan 194 ya. Ya kurang lebih di sana. Karena di sini dia masih testing ya. Testing Fibonacci extension 261,8%. Kalau mau buy high sell higher boleh ya. Tunggu minimal kalau dia berhasil breakout ke atasnya 242 ya. Jadi breakout ke atas swing high ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 242, maka ada kemungkinan target berikutnya kalau kita lihat di sini dia jauh ya. Sebentar saya lihatkan ke monthly-nya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 242 ya, ada kemungkinan dia mencapai target di sekitar yang saya kotakin ini ya. Cukup jauh sebenarnya targetnya ya. Kurang lebih sekitar area 340 sampai dengan 370 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 242. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 242 buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya mungkin setiap kelipatan 10 atau setiap kelipatan 20 gitu ya. Sampai kurang lebih dekat dengan target price-nya ya kurang lebih sekitar area ini sih, mungkin tercapai ya 340 sampai dengan 370. Itu untuk MLPL. Kemudian berikutnya untuk Tekim ya. Sudah saya sebutkan sebenarnya di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi dia minggu ini dia berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci retracement 50% ya. Kalau kita lihat dia sebelumnya dia kurang lebih 3 minggu ya dia di sideways kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 1,8% sampai dengan Fibonacci retracement 50%-nya ya. Kalau mau yang sudah punya pasang aja swing high-nya di pasang aja stop loss-nya di 10.200 dan 9525 ya. Itu bagian sudah punya. Tapi dengan catatan kalau turun lagi bahas 9.300 lebih baik jual dulu semuanya karena kecenderungan dia masih downtrend sebenarnya ya. Dia turun tapi untungnya selama masih bertahan di atasnya 61,8%, dia masih ada peluang lagi untuk naik sampai dengan Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau mau buy saya sih tunggu kalau berhasil naik ke atasnya ini ya 10.000 di sini 10.475 ya, high-nya tanggal 16 April. Jadi naik ke atas 10.475 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 11.500 tambah lagi buy up ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 12.350 boleh tambah lagi boleh. Maka dia berusaha mencapai target Fibonacci retracement 23,6%. Di sini ada checkpointnya di tengah-tengahnya 13.375. Jadi kalau naik ke atas 13.375 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atasnya 14.200 apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Jadi kurang lebih targetnya kalau dia berhasil naik ke atas 14.200, targetnya di sekitar area ini ya 15.150, dan kalau berhasil breakout lagi ya kurang lebih target berikutnya 16.600. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau dia berhasil breakout ke atasnya 10.475 buy, kemudian naik ke atas 11.500 tambah lagi, naik ke atas 12.350 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 13.305 boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena ini sebelumnya dia sempat sideways kemudian naik sideways ya, turun terus ini sideways ya. Jadi dia menguji sideways area ini. Jadi makin ke atas boleh tambah llagi seperti itu ya. Jadi kalau sekarang buy ya beli aja, tapi jangan terlalu banyak agresif sampai pakai margin gitu ya, jangan ya. Jadi diatur aja porsinya. Ini yang perlu diperhatikan, angka yang kasih teks ini ya, sebelah kanan ini ya kalau mau buy average up ya. Kemudian berikutnya LPPF. LPPF di sini dia berhasil rebound ya, cukup meyakinkan ya. Ini sebelumnya saya sudah kasih untuk buy on weakness ya. Jadi kalau yang belum buy, kalau mau buy sih boleh aja. Kalau sudah buy pasang aja stop lossnya di 1745 dan di 1605 ya. Kemudian bagi yang mau buy boleh aja buy sekarang, boleh aja, atau buy ketika dia berhasil naik ke atas high-nya hari ini ya. High-nya hari ini kan 1835, naik ke atas 1835 buy, kemudian naik lagi ke atasnya di sini kita lihat di 1935 ya, naik lagi ke atasnya 1935 boleh tambah lagi boleh. Kemudian kalau sudah berhasil breakout lagi Pak Sunar, tambahnya di mana ya, 2100 ya, ada kemungkinan targetnya kurang lebih sekitar 2250 ya, lebih sekitar sana ya, itu targetnya terdekat. Kemudian yang menarik kalau dia berhasil breakout ke atas 2450, dia ada kemungkinan mencapai target Fibonacci retracement yang jauh ya, 61,8%-nya. Kalau kita lihat di weekly-nya kelihatannya dia kurang lebih sekitar area 2600 ya. Kalau angka di high-nya ini di 2700, jadi masih memungkinkan untuk mencapai target 2700 ya. Dengan catatan dia
masih bertahan di atasnya ini ya, 1700 ya. Jadi masih potensial untuk rebound lanjut ke atas ya, seperti itu ya untuk LPPF. Kemudian itu 7 saham sudah selesai. Berikutnya 7 saham berikutnya Kota, saya ketikkan dulu supaya cepat. Kota, kemudian AGRO, Era, DMMX, SAMF, 3, BABP ya. Jadi Kota di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa saham harian kalau nggak salah ya. Kalau mau buy Kota, sebenarnya sih ini area Fibonacci retracement 78,6% sudah ditembus ke bawah ya. Di hari ini dia rebound ya. Nah kalau sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya di 274. Kalau turun lagi bawah 274 lebih baik sih jual dulu. Kalau mau buy on weakness, kalau kita lihat di sini saya sudah bahas sebelumnya ya. Ini memang sideways-nya ya di sekitar area Fibonacci retracement 78,6%-nya dan 61,8%-nya ya. Jadi kalau mau buy sih boleh-boleh saja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, naik ke atasnya 325 ya, 326 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 326 boleh buy, boleh aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya titik ini ya, 392 ya, nanti breakout ke atas 392 ya, ini resistance swing high-nya boleh tambah lagi, boleh. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 326 buy, naik lagi ke atas 392 buy, kemudian naik lagi. Kalau berhasil naik lagi ke angka berapa Pak Sunar kalau mau buy ya, ini ya 400 kurang lebih sekitar area sini ya, 444 ya. Naik lagi ke atas 444 boleh buy ya. Targetnya kurang lebih terdekatnya 500 dan 570 ya kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Mulai dari angka 326 ya. Kalau sekarang sih masih resiko ya, karena masih testing 274 ya. Kalau mau curi start sih menurut saya sih nggak ada masalah juga sih. Tapi saran saya tetap ya, naik ke atas 326 buy, naiknya bertahap aja belinya ya. Naik ke atas 392 buy, 420, 424 dan 500 ya. Kalau breakout lagi ke atas 570 boleh tambah lagi, boleh ya. Kalau sudah buy ya di atas 326, kalau sudah berhasil naik ke atas buy ya. Kalau mau tambah lagi antara 326 dan 392 maka boleh tambah lagi kurang lebih sekitar area 344 ya kalau mau tambah lagi ya, di tengah-tengahnya antara 326 sampai 392. Jadi itu kurang lebih untuk Kota ya. Berikutnya untuk AGRO, saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham harian ya, AGRO ya. Jadi belinya minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975 ya, belinya bertahap aja, naik ke atas 975, 1035, 1115 ya, 1220 ya, mudah-mudahan tercapai target 1310 ke atas ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kemungkinan besar sih yang saya kotain ini bisa tercapai ya, sekitar area 1350 sampai dengan 1400 ya. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 880 ya. Atau kalau mau di tengah-tengahnya ya 900 lah. Kalau turun banyak 900 jual dulu sebagian, turun lagi bawahnya 880 jual dulu semuanya. Itu untuk AGRO ya. Karena kalau dia turun lagi bawah 880 ada kemungkinan dia turun lagi sampai 750 ya, testing di bawahnya. Kemudian berikutnya Era, dia berusaha rebound lagi ya. Sebelumnya area breakoutnya dia di swing high ini 600an ya kurang lebih ya. Nah, sebelum aksi korporasi ya. Jadi kalau yang mau yang sudah punya ya, saya bahas dulu yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di level 580. Kalau turun lagi bawah 580 lebih baik jual dulu. Kalau yang mau buy on weakness sih sebenarnya sih boleh-boleh saja di dekat sekarang ya. Jadi kalau tapi dengan catatan turun bawah 580 lebih baik jual dulu. Seperti itu ya. Kalau mau yang buy high sell higher, minim ya tunggu kalau berhasil naik ke atas 615 ya. Maka target price-nya berikutnya dia akan menguji untuk breakout ke atas 660. Jadi naik ke atas 615 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 660 boleh buy, maksudnya boleh. Maka targetnya kalau dia berhasil naik ke atas 660, targetnya kurang lebih sekitar ini ya. Di sini ada swing high-nya 678-an ya. Itu target price dekatnya. Memang dekat ya. Tapi menariknya di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci extension 117,2% ya, di atas 690 ya angkanya. Maka targetnya untuk Fibonacci extension 161,8% lumayan bagus ya, sampai 800 ya. 800 ya. Era ya.
Apakah mungkin sampai target 800? Kemungkinan selalu ada ya. Kita lihat di sini naik sideways, naik turun koreksi sideways ya, testing sideways area ini ya, kemudian dia berhasil breakout, kemudian dia terkoreksi. Menurut ilmu Fibonacci retracement 38 Fibonacci retracement ya, koreksi wajarnya biasanya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2%, dan dia memang bertahan di atasnya 38,2% ya, walaupun ini ada ekornya nyentuh ya, tapi dia selama penutupan mingguannya dia masih di atasnya ya. Jadi dia masih cukup bagus uptrendnya. Ada kemungkinan breakout, ada ya, dengan catatan kita belinya nanti tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya Fibonacci extension 107,2%. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif belinya. Kalaupun mau buy on weakness agak bawah ya Pak Sunar, saya nggak mau beli sekarang, saya mau belinya agak bawah ya, beli aja di area yang saya kotakin ini ya, masih tetap ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6%, 518 sampai dengan 538 ya, kurang lebih areanya ya, atau di bawahnya kurang lebih sekitar 474 sampai dengan 490 ya. Ini kurang lebih area Fibonacci retracement 23,6% nya ya. Maaf, Fibonacci retracement 38,2% ya untuk yang 474 sampai 890 itu untuk era. Jadi buy on weakness di dua area ini, atau sekarang buy juga boleh ya, jadi buy-nya sedikit aja ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawahnya 484 ya, lebih baik jual dulu ya, karena resiko untuk turun ke 400 dan 350 ya. Kemudian untuk DMMX kita lihat di sini bentar, untuk DMMX dia akan menguji untuk breakout di atas sini ya, 775 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Kalau kita lihat di sini mungkin pasangnya di paling dekat di 745. Kalau agak jauh sedikit ya pasangnya di low-nya kemarin nih ya, 690 ya. Kalau mau buy high sell higher ya boleh aja tunggu breakout ya. Kalau buy on weakness saya sudah sarankan di dua area ini ya, yang saya kotak ini ya, sama di analisa saham sebelumnya 590 sampai dengan 590, atau di area 480 sampai 515an ya kurang lebih ya. Ini yang mau buy weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 775 buy. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, berhasil naik lagi ke atas 800 tambah lagi, naik ke atas 850 tambah lagi, naik ke atas 900 boleh tambah lagi, boleh ya. Maka targetnya kurang lebih sekitar 950 sampai 980 ya. 980 ini adalah target Fibonacci extension 261,8% untuk DMMX. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, terbilang super ya. Tapi kalau mau buy ya bertahap aja sesuai yang saya informasikan. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop lossnya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang kita dapat hilang ya. Untuk SAMF saya sudah bahas juga di analisa yang sebelumnya ya. Jadi untuk SAMF menurut saya sih kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di level ini ya, ntar saya paskan 555, dan di level low nya ini ya 525, itu sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, saya sih belum menyarankan buy ya kalau belum punya ya, karena ini dia sebelumnya dia nggak ada transaksi ya, volumenya nggak liquid sama sekali. Kemudian 3 hari trading aja dia tiba-tiba mulai naik melonjak ya. Saya nggak tahu ada berita apa atau ada aksi kalkulasi apa, saya belum cek ya. Tapi dari analisa teknikal kalau yang belum punya lebih baik saya bilang sih tunggu koreksi aja, koreksi sampai di mana kita belum tahu ya area konsolidasinya di mana ya. Ada kemungkinan kalau koreksi ya yang saya kotak ini ya kurang lebih ya, ini adalah target koreksinya kurang lebih di area sekitar yang ini ya, saya kotakin ini sekitar 535 sampai 540, atau di bawahnya ini sekitar 486 sampai 496 kurang lebih ya area koreksinya. Kalau mau buy weakness ya mungkin tunggu di area yang pertama ini ada kedua ya. Tapi kalau sekarang sih masih belum tahu ya. Kalau yang mau resiko Pak Sunar, saya berani nanggung resiko buy high sell higher ya, sekalian tunggu breakout aja naik ke atas 930 buy ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher kalau yang berani nanggung resiko
tunggu kalau berhasil naik ke atas 630. Mungkin ada pertanyaan, lo Pak Sunar kak ketinggian Pak Sunar kalau kita belajar naik di atas. Sebenarnya gini ya, ilmu dasar dari analisa teknikal ya, harga itu bergerak sesuai dengan permintaan dan penawarannya. Selama permintaannya lebih tinggi daripada penawarannya, harganya akan cenderung naik. Pertama, terus kedua, pergerakan harga itu menurut trennya. Kalau trennya masih uptrend, masih bagus, berarti masih ada belum pembalikan arah, ya ada kecenderungan harganya masih lanjut terus ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah histori atau masa lalu ya. Kita lihat pola-pola yang terjadi di masa-masa yang sebelumnya ya. Masa sebelumnya kita nggak bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ya memang grafiknya choppy ya, nggak seberapa liquid ya di sini ya. Makanya salah saya sih berhasil higher ya, tunggu berhasil naik ke atasnya 630 ya. Mungkin kayak komplain Pak ketinggian, sebenarnya susah ya kalau komplain ketinggian ya. Karena sebelumnya kalau misalnya kita ambil contoh sebelumnya di sini ya, Pak ini kalau breakout naik ke atas 496 buy, wah ketinggian Pak Sunar, ini apalagi gambarnya merah. Nah buktinya hari berikutnya dia berhasil naik ke atas ya. Walaupun dia terkoreksi kembali, tapi kan penutupan masih di atasnya. Ini berikutnya lagi dia berhasil breakout naik ke atasnya ya, 540 ya, naik ke atas ya. Memang ekornya panjang ke atas ya. Makanya saya bilang hati-hati saja, jangan terlalu banyak ya kalau mau beli ya. Saya nggak langsung nyuruh beli, enggak ya. Saya nggak pernah nyuruh orang atau maksa orang beli saham ya, jangan salah paham ya. Semua analisa yang saya kasih ini berdasarkan support dan resistance terdekat ya. Jadi kalau belum punya, lebih baik belinya di mana. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana ya. Jadi ada yang komentar sebelumnya mungkin dia kena tipu grup lainnya ya, yang ngaku-ngaku saham profit, katanya disuruh-suruh beli saham, titip saham atau titip dana gitu ya. Saya nggak pernah menawarkan titip dana ya, jadi nggak nyuruh-nyuruh beli ya. Resiko ditanggung masing-masing ya. Kica di sini saya sudah bahas analisa Kica di analisa saham sebelumnya ya, mingguan ya kalau singkat saya ya. Dia berusaha untuk breakout naik ke atas 50%-nya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 191 dan di low-nya hari ini di 184. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 202, boleh buy Pak Sunar, boleh. Jadi kalau dia naik ke atas 202 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, ini swing high-nya 22 Maret ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 22 Maret ini swing high-nya, naik ke atasnya 206, boleh tambah lagi, boleh. Jadi buy-nya bertahap. Kalau yang hasil higher naik ke atas 202 ya, naik ke atas 202 buy, naik ke atas 206 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atasnya 212 ya, naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, boleh tambah lagi, boleh. Maka kalau mau tambah lagi ya, dia targetnya 224. Kalau breakout ke atas 224, kemungkinan besar dia berhasil mencapai target kurang lebih sekitar area ini ya. Swing hanya di sini ini sekitar 238 ya. Kalau naik lagi ke atas 238 Pak Sunar, boleh buy lagi, boleh. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 262 ya. Ini ya. Walaupun ini ada ekor panjang ya, kita nggak perlu terlalu takut ya. Pak Sunar ini ekor panjang, suka nipu terus turun lagi. Selama ini uptrendnya naik masih bagus ya. Ya kita sesuaikan aja dengan porsinya ya. Makanya saya bilang buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Apalagi sekarang dalam proses masih sebenarnya masih indeksnya masih marketnya masih wait and see ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif banget kalau mau beli ya, bertahap aja, disesuaikan dengan manajemen masing-masing ya. Kalau kita di sini ekornya panjang ke atas ya nggak masalah sih, asal kita sesuaikan ya, belinya bertahap ya. Buktinya dia masih bisa naik ya, ini naik lagi ya. Nah, seperti itu ya. Ya ada kemungkinan dia nanti berhasil naik lagi kembali ya, siapa tahu ya. Yang penting kita disiplin aja, belinya bertahap ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy on weakness ya mungkin tunggu lagi masuk ke area sekitar ini ya, 170 sampai dengan 190 lah kurang lebih ya, ini sideways-nya sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy ya on weakness ya mungkin sekitar 190 atau 170 ya, tunggu di sana ya. Itu untuk Kija. Kemudian untuk BABP ya, ini dulu sudah pernah saya bahas, saya tarik Fibonacci retracement-nya. Jadi minggu ini dia berusaha untuk bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini di sekitar 89 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di level 91 dan maksimum di 82 ya. Kalau turun banyak 82 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan turun ke 70 ya. Ini areanya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 78,6%-nya ya.
Kemudian kalau mau buy pasti boleh buy sekarang nggak? Kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya. Kalau naik ke atas 95 buy ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya. Yang sudah yang di atasnya ini naik ke atas 104 boleh tambah lagi boleh ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya di bawah sekitar 8,2% ya. Naik ke atasnya 119 boleh buy lagi boleh. Kemudian kalau berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya. 134 ya atau 135 ya. Maaf di sini nilainya iya 135 ya. Dia berhasil naik lagi ke atas 135 boleh tambah lagi boleh ya, ada kemungkinan dia untuk breakout ke atas 151 untuk BHBP ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang saat ini dia cenderung di testing ini ya, sideways area yang saya kotakin ini ya, antara high-nya yang tanggal 8 April sampai dengan low-nya yang ini ya 82 ya 26 April ya. Jadi kalau lebih dia sideways testing, ini memang masih testing ya. Kalau mau buy on weakness ya kurang lebih sekarang ya boleh-boleh aja, atau nanti tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 95 buy, kemudian naik lagi ke atas 104 tambah lagi, naik lagi ke atas 118 tambah lagi ya, naik lagi ke atasnya 135 boleh tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Sekian untuk 14 saham yang saya bahas untuk periode 5 Mei sampai dengan 6 Mei ya. Sting, Pegas, INKP, BBKP, MLPL, Tekim, KPPF, Kota, AGRO, ERA, DMMX, SAMF, IJA, BAPP ya. Sekian dan terima kasih.